Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol santai dengan dosen kita. Ada Bapak Ifrohan MPDI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Silvi yang selalu ceria ya. Iya, Bapak juga ceria. Bapak sehat hari ini Bapak ya? Alhamdulillah sehat, tak kurang suatu apapun. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol di hari ini. Suatu kehormatan ya, diundang di podcastnya Mbak Silvi dan yang diinisiasi oleh Pak Kosim ini ya. Oke deh, terima kasih pokoknya Bapak. Dan juga untuk Sobat Asik, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan dosen kita ya, dengan tema yang lumayan menarik Bapak ya. Lumayan. Ya. Jadi untuk tema kita hari ini itu adalah fenomena yang sedang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu mengenai pacaran tapi dalam perspektif agama Islam. Oke, tapi sebelumnya Bapak ya, saya menggambarkan dulu, mau bertanya. Ya, jadi pacaran itu sekarang di era milenial ya Pak. Ini adalah suatu fenomena yang sudah erat sekali dengan kehidupan sekarang. Bahkan nih ada sebagian remaja yang memang kalau bahasanya nih Pak, tidak bisa hidup tanpa cinta. Wow. Padahal yang benar itu tidak bisa hidup tanpa oksigen. Nah ini benar. Iya, ini benar sekali. Tapi banyak banget nih anak-anak muda yang punya pikiran kalau ternyata memang cinta ini sumber dari segalanya. Bisa sumber semangat, bisa sumber, pokoknya ada yang mendapatkan motivasi dari berpacaran ini Pak. Terus nih, yang jadi pertanyaan saya, dalam Islam nih gimana Pak? Sebenarnya hukum berpacaran ini seperti apa? Dan kalau memang tidak ada hukumnya, terus sebaiknya itu seperti apa gitu? Pertanyaan yang unik juga ini. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana pacaran itu dalam perspektif Islam, mungkin saya perlu penggambaran secara utuh. Yang dimaksud dengan pacaran di sini itu kayak apa? Pertama ya. Kedua, saya baru bisa memberikan perspektif atau pendapat-pendapat dari para ulama untuk membaca fenomena itu dari sisi hukum. Jadi kayak yang dimaksud dari pacaran ini wujudnya itu seperti apa? Apakah antara laki-laki dan perempuan yang tertarik kemudian saling mengutarakan cinta di tempat sepi atau gimana? Nah itu baru kita bisa memberikan istilahnya hukum. Tapi perspektif dari Mbak Silvi yang ditanyakan ini fenomenanya yang seperti apa kira-kira itu? Karena memang pacaran ini banyak banget jenisnya Pak ya. Tapi yang umum yang terjadi di anak muda sekarang mungkin nggak semuanya ya Pak selalu di tempat yang sepi. Tapi kebanyakan itu pacaran setiap hari, setiap jam itu maunya barengan terus dalam semua aktivitas nih. Iya. Lengket kayak perangko. Sudah tidak bisa terpisahkan oleh jarak dan waktu. Oke. Iya. Lumayan tergambar ya. Jadi kalau dari sisi perspektif Islam sebenarnya nggak ada kamus pacaran di dalam Islam itu. Itu pertama. Yang ada itu biasanya Islam memberikan sebuah solusi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui yang disebut dengan ta'aruf maupun khitbah kayak gitu. Kalau dalam prakteknya pacaran itu sebagaimana yang dipraktekkan oleh para pemuda masa kini, mereka berduaan, naik motor ke sana ke sini, janjian di tempat mangkal di tempat bakso, makan bareng, itu pasti sudah melanggar aturan-aturan agama. Karena yang diperbolehkan dalam Islam ini hanya memandang perempuan pun itu ada aturannya. Aturannya harus ada mahram di situ, harus ada mahram yang mendampinginya dan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk dinikahi atau digagalkan dalam proses selanjutnya. Setelah ta'aruf kan nanti ada khitbah gitu. Oke. Terus sebenarnya dalam Islam memang tidak ada pacaran ya Pak ya. Terus nih kan banyak anak muda yang mengartikan, bahkan ada yang punya pendapat
kalau mau milih jodoh yang tepat itu harus lewat pacaran dulu. Nah, karena ini udah umum. Iya, udah umum sekali. Dan kalau untuk ta'aruf nih ya Pak, mungkin anak muda sekarang ya mengenal ta'aruf itu nggak semua paham nih. Maksud seperti Bapak ucapkan tadi ya, setelah ta'aruf ada khitbah dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri pun juga kurang paham dengan ta'aruf ini gitu. Jadi maksud saya, Bapak bisa jelaskan nih, pacaran atau pergaulan anak muda antara lawan jenis laki-laki dengan perempuan yang baik itu harusnya dalam Islam seperti apa? Dan kalaupun memang harus ta'aruf ya Pak, kira-kira nih anak muda sekarang kan ya mungkin kurang apa kalau ta'aruf dalam Islam tuh. Tidak tahu batasan kadang-kadang ya. Benar sekali. Cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif. Iya. Makanya ini perlu didudukkan persoalannya bahwa yang namanya ketertarikan terhadap lawan jenis itu fitrah. Fitrah artinya itu sesuatu yang sudah blueprint diciptakan oleh Tuhan pada setiap makhluk. Bahkan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu adalah dorongan paling besar di dunia ini. Makanya ada positif negatif laki-laki dan perempuan. Iya. Itu sudah sunatullah yang tidak bisa dihindari. Tapi Al-Quran atau Islam di sini mendudukkan persoalan kalau ingin menjadikan itu sesuatu yang sesuai dengan syariat itu harus ada tata cara tertentu agar generasi muda ini tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka dari itu dalam konsep Islam, kalau yang namanya pacaran itu kan tidak jelas tujuannya, pasti tidak jelas tujuannya. Kemudian bisa jadi itu adalah ego yang dibalut dengan kata-kata cinta. Nah, makanya di situ iblis biasanya merasuk. Karena iblis ini ahli yang di bidang kamuflase, mengkompromi, mengtalbis, memalsukan data-data, terus memberikan pembenaran terhadap sesuatu yang dilakukan oleh pemuda ini. Nah, makanya harus hati-hati. Bagaimana caranya supaya itu sesuai dengan standar syariat ya? Pertama, kalau sudah kita mantep ada seseorang, datangi orang tuanya. Didatangi, diajak ngobrol ya. Kita ketika memilih jodoh tentunya tidak bisa seperti membeli kucing dalam karung. Iya kan? Benar. Karena kita harus mengenal kepribadiannya, mengenal latar belakangnya, keluarga, bagaimana pendidikannya dan seterusnya. Makanya proses perkenalan ini bisa jadi dari pertemuan fisik difasilitasi oleh orang lain ataupun keluarga. Ketika bertemu itu melalui pandangan pertama, itu namanya proses ta'arufnya sudah dilakukan. Ketika melihat harus ada mahramnya, harus ada saksinya, tidak boleh sendiri atau berdua. Pak ya. Kalau berdua nanti yang ketiga kan semut atau setan gitu. Nah, maka dari itu perlu pendampingan. Nah, setelah ada pendampingan, silahkan kalau mau lanjut ke tahap selanjutnya, di cancel atau dilanjutkan. Itu berarti seorang lelaki yang gentle ya. Gentle, artinya tidak merusak. Cinta itu kan tidak merusak. Jangan sampai mencintai tapi merusak kehormatannya, merusak kewibawaan dari kewanitaannya dan seterusnya. Maka dari itu ya penting di sini untuk dicermati oleh para pemuda masa kini. Terus nih Pak, itu tadi kan arahnya kepada hal yang akan menuju kepada keseriusan. Nah, kalau yang mau dekat atau yang punya perasaan ini anak yang memang belum siap untuk ke arah seperti itu, karena kebanyakan nih pacaran itu kan tidak mengenal usia Pak di era milenial ya. Baik dari mungkin anak masih sekolah dasar saja sudah banyak yang berpacaran. Terus ini gimana kira-kira? Nah, itu kadang-kadang anak muda sekarang itu belum siap kayak gitu. Belum siap dalam arti memang karena pengetahuannya belum siap. Makanya kalau ditinjau dari sisi agama kan hukum menikah itu banyak. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang wajib. Itu tergantung situasi dan kondisi dari anak tersebut, dari orang tersebut. Seseorang menikah haram itu kalau dia nanti setelah menikah akan menyia-nyiakan pasangannya, akan terjadi KDRT, tidak bisa mendidik
istri dan anak-anaknya, Keluarganya, tidak bisa memenuhi nafkah lahir batinnya, itu menikah akan berhukum haram, sehingga seharusnya dia menyibukkan diri dengan hal lain. Wajib ketika dia secara finansial mampu, secara fisik mampu, memenuhi keluarga, memenuhi lahir batin dari calon pasangannya nanti mampu. Dia menjadi wajib. Menikah. Dalam artian sudah benar-benar siap ya Pak ya. Betul. Terus kalau pacaran tidak boleh, terus yang terbaik pacaran boleh, tapi pasca menikah. Lebih tepatnya tapi sebenarnya tidak boleh ya Pak, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah. Benar. Terus kalau hukumnya menyatakan perasaan itu seperti apa Pak? Boleh atau tidak? Hukum menyatakan perasaan kepada lawan jenis gitu. Menyatakan perasaan ya sangat-sangat boleh saja. Boleh saja. Itu saja. perasaan cinta. Yang tidak boleh itu sebenarnya mengaktualisasikan cinta atau merefleksikan cinta, mengejawantahkan ya. Jadi melakukan cinta itu sebelum masanya. Artinya kalau kita tertarik kepada lawan jenis, tadi sudah saya sampaikan itu adalah fitrah tertinggi dari manusia, bahkan dorongan paling kuat yang harus segera dipenuhi. Itu. Tetapi menyatakan cinta kepada lawan jenis itu boleh-boleh saja. Bahkan menurut riwayat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu menyatakan ketertarikannya, minatnya, simpatinya kepada Rasulullah terlebih dahulu. Itu wanita ya. Terlebih dahulu menyatakan cintanya. Karena melihat kualitas kepribadian dari Rasulullah, akhlaknya baik, kejujurannya baik, orangnya super ganteng. Makanya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menyatakan cinta dan simpatinya kepada Rasulullah. Contoh lain ada itu salah satu putrinya Nabi Su'aib. Itu tertarik dengan pemuda yang namanya Nabi Musa pada suatu nanti. Karena ketika anaknya Nabi Musa ini anaknya Nabi Su'aib ini sedang mengembala domba, dibantu oleh Nabi Musa untuk memberikan minuman kepada domba-dombanya. Nah, karena di situ dalam sebuah ayat Al-Qur'an itu disitir ya. Ya abadi manista jarhu. Inna khaira manista jartal qawiyul amin. Jadi di situ disebutkan bahwa wahai ayahku, ini saya ketemu dengan seorang pemuda namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya kuat, maka berikanlah dia Nabi Musa ini telah membantu saya memberikan minuman kepada domba-dombanya ya. Kemudian anaknya Nabi Su'aib ini menyatakan disuruh memberikan upah. Karena sebaik-baik memberikan upah itu kepada orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Nah, ini lagi-lagi terkait dengan kualitas akhlak, kualitas mental, kualitas dan kapabilitas dari seseorang. Nah, maka dari itu putri Nabi Su'aib ini menyatakan tertarik kepada Nabi Musa. Nah, itu boleh-boleh saja. Bahkan teman saya ini ya, teman saya di salah satu pondok pesantren dulu juga melalui wasilah kiainya, orang perempuan ini menyatakan cinta kepada teman saya yang akhirnya sampai saat ini jadi suami istri. Wah. Dan itu tidak masalah. Yang penting jalur atau caranya itu benar. Yaitu dengan melalui proses-proses yang islami. Oke. Tapi sebenarnya dalam Islam ini tidak ada keharusan laki-laki harus menyatakan perasaannya Pak ya? Tidak. Jadi perempuan pun boleh, tapi dalam budaya timur itu memang ada sesuatu yang wagu ya biasanya. Kalau perempuan itu menyatakan terlebih dahulu kepada laki-laki atau lawan jenisnya. Tapi secara prinsip sebenarnya menyatakan cinta kepada lawan jenis itu boleh. Yang tidak boleh adalah melanggar syariat dalam Islam. Melanggar syariat ketika proses perkenalan ta'aruf itu dilakukan tanpa ada mahram, sehingga misalkan gini ya, misalkan melanggar syariat itu gini, ketika kita menyatakan cinta kepada lawan jenis kemudian ditolak misalnya, apakah siap seorang pemuda milenial saat ini ditolak? Kalau efek dari ditolak ini misalkan dia hatinya lemah, mencelakai dirinya hatinya sendiri, Hello Kitty terus bunuh diri gitu kan bahaya.
Termasuk misalkan kalau diterima, kemudian dari ketika efek diterima, kemudian orang ini mengaktualisasikan cintanya melalui jalan-jalan yang tidak diridhoi, misalkan dengan cara pertemuan, ngajak jalan-jalan, makan bareng, lihat ke apa itu ke tempat-tempat wisata. Nah, itu kan membahayakan. Makanya Islam di sini mengatur dengan sangat ketat posisi laki-laki dan perempuan ini sama-sama manusia yang mulia. Maka dari itu harus diatur sesuai dengan syariat dan etika yang berlaku pada budaya masing-masing. Dengan begitu harkat dan derajat manusia ini bisa terangkat. Kalau tidak, maka terjadi kumpul kebo dan lain-lain, itu bisa membahayakan sekali. Iya, terus kalau gini, karena yang sudah terlanjur itu kan banyak sekali ya Pak sekarang, yang sudah terlanjur terjerumus dalam fenomena berpacaran ini. Ya karena seperti tadi, udah banyak banget nih yang masuk, entah berawal dari penasaran atau memang benar-benar cinta. Terus nih solusi dari Bapak untuk yang sudah terlanjur ini gimana Pak caranya supaya tetap di dalam syariat Islam berpacarannya? Kan udah terlanjur masuk nih. Kalau mau gini, kalau seumpama dipaksa putus, ya itu tadi ditolak aja banyak yang hatinya Hello Kitty terus bunuh diri. Apalagi kalau putus cinta nih. Iya. Ini gimana Pak? Oke, pertama harus kita tegaskan kembali bahwa pacaran itu tidak ada ya di dalam Islam. Alias tidak diperbolehkan ya ketika pacaran yang digambarkan tadi melanggar syariat. Tapi proses perkenalan itu perlu dilakukan supaya kita tidak memilih pasangan seperti memilih kucing dalam karung kan. Jadi ini problemnya ketika bagaimana? Ketika sudah kenal, sudah terlanjur, sudah terlalu dekat, sudah lama. Pertama tentunya kita evaluasi diri dulu. Kira-kira apakah proses yang dilakukan itu memiliki dampak-dampak positif atau bahkan memiliki dampak-dampak negatif. Nah, untuk itu maka kita membutuhkan istilahnya itu manajemen waktu, bahwa untuk proses pernikahan, membangun rumah tangga itu butuh pengetahuan yang banyak, butuh pengalaman yang banyak, butuh skill yang banyak untuk menghidupi anak istri. Kita menyayangi anak istri itu ya salah satunya dengan mensejahterakan secara ekonomi kan. Kalau masih muda sudah pacaran, ya belum bisa kerja, uangnya masih minta orang tua, kan bikin malu ya. Kayak itu. Nah, makanya minta dikasih lagi. Makanya kita harus membunuh waktu itu dengan segala kesibukan. Supaya makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan al-waktu kasyaf illam taqta'hu qata'aka. Wa nafsuka illam tashilhu bil haq sagolatka bil batil. Nah, di sini disebutkan bahwasanya modal paling utama bagi manusia itu ya waktu. Ketika di masa muda kita hanya mengisinya dengan sesuatu yang kurang bermanfaat tanpa mempertimbangkan dan mengembangkan potensi diri kita. Ketika kita tua kita nggak bisa apa-apa, itu kan bisa membahayakan. Berarti menunda kebahagiaan anak istri kita. Maka dari itu teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda sekarang ini, sibukkanlah waktumu ini untuk mengembangkan potensi diri. Evaluasi diri kita, sudah bisa komputer belum, sudah bisa Excel belum, buat PowerPoint sudah bagus belum, kayak gitu kan. Itu sangat penting. Kalau tidak ya dosen saya dulu pernah ngomong ya, waktu itu ibarat kalau kita ada gelas, di situ nggak ada isinya, itu bisa diisi apa aja. Makanya Imam Syafi'i tadi ngomong waktu itu harus diisi pada sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak diisi dengan yang bermanfaat, maka setan akan memberikan godaan-godaan supaya kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, maka dari itu mari kita bersama untuk memberikan waktu ini sebagai modal utama manusia, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk mengembangkan kompetensi kita agar kita itu menjadi pribadi yang berkualitas secara terus-menerus ya, berpikir berkembang. Kalau tidak bisa sangat membahayakan ya. Maka ada sebuah pepatah Inggris itu mengatakan, jika kamu lunak terhadap
diri kamu di waktu muda. Ketika tua itu kita akan merasa kesusahan ya, karena nggak bisa apa-apa tadi. Tapi ketika kita keras dengan disiplin diri, banyak belajar, ikut pramuka, ikut kegiatan ini itu, ikut kepemimpinan, maka kita akan berkembang. Dan di masa tua pasti karena kita punya banyak skill, kita punya banyak keahlian, punya banyak ilmu, pasti kita akan dibutuhkan oleh banyak orang. Keahlian kita akan dibutuhkan banyak orang, yang itu berimplikasi kepada kualitas kehidupan kita yang di masa yang akan datang ya Pak ya. Nggak mungkin orang bodoh itu akan kesulitan mencari ekonomi ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Bapak mungkin bukan orang bodoh ya. Orang yang berilmu. Iya, Terus untuk yang tadi kan untuk yang sudah terlanjur ya Pak. Kalau yang belum nih, kira-kira karena sekarang banyak yang salah pemahaman kalau mau dapet jodoh harus pacaran dulu, kan banyak nih yang punya prinsip seperti ini. Jadi untuk yang belum mengenal pacaran, alhamdulillah. Iya, ini kayak Mbak Silvi. Iya. Bapak tahu aja. Untuk yang belum mengenal pacaran, ini langkah yang terbaik. Sebenarnya gini Pak, jodoh itu datang sendiri. Kan jodoh ini di tangan Yang Maha Kuasa. Ini nantinya akan datang sendiri atau kita harus usaha nyari dulu? Karena kan udah digariskan. Jodoh datang sendiri atau usaha? Atau kita yang menjemput ini? Jodoh harus itu kondisional ya, kondisional menurut saya. Tapi yang jelas jodoh itu bagian dari takdir Tuhan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi datangnya bisa ikhtiari, bisa diusahakan maupun melalui perantara. Nah, problemnya kan kita nggak tahu siapa jodoh kita. Maka Islam menggariskan rambu-rambunya. Jadi carilah jodoh yang agamanya baik, kemudian dari keturunan orang baik, kemudian dari sisi hartanya, kecantikannya dan seterusnya itu. Jadi kayak gitulah. Terus nih Pak, lebih baik mengungkapkan perasaan atau kita hanya sebatas mengagumi sebenarnya? Tujuannya apa ini tujuannya? Jadi mengungkapkan perasaan itu kan ada implikasinya tadi. Mengagumi Iya, karena kan ada nih orang yang mungkin kagum dengan lawan jenisnya, tapi dia lebih seperti sadar diri bahwa langit itu hanya bisa kita pandang, tidak bisa kita gapai. Nah, seperti itu. Ini gimana Pak? Ya itu benar, kesadaran terhadap kualitas diri, kemampuan diri, kemudian mengukur. Kalau dalam bahasa agama itu namanya kafaah ya. Jadi ada prinsip kafaah. Maksudnya apa itu? Maksudnya ya dalam proses perkawinan itu salah satu yang diperhatikan untuk keberhasilannya adalah konsep kafaah, kesetaraan, sekufu gitu. Artinya kalau sekufu itu bisa dari latar belakang keluarganya, dari sisi budayanya, dari sisi intelektualitasnya dan seterusnya. Nah biasanya kalau semakin banyak persamaan, itu akan cenderung keberhasilan perkawinan itu bisa diraih. Merasakan kecocokan ya Pak ya. Tapi kalau misalkan secara intelektual itu jomplang, itu bisa bahaya juga, komunikasinya tidak nyambung. Iya benar-benar. Kemudian apalagi budaya keluarganya misal berbeda. Yang satu pakai neton, yang satu pakai logika, itu juga bisa juga terjadi konflik. Kan beda arah, ya Pak ya. Beda arah. Beda arah. Iya, oke deh. Mungkin Sobat Asik
saya rasa sampai di sini dulu, karena kalau kita teruskan ya sampai banyak. Terima kasih juga terima kasih juga untuk Bapak Ifrohan MPDI yang sudah menyempatkan hadir untuk mengisi podcast kita di siang hari ini. Dan juga untuk sobat asik semuanya yang merasa konten ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share konten ini ke teman-teman kamu supaya juga bisa tahu kalau sebenarnya pacaran itu tidak ada di dalam agama Islam ya Pak ya. Terus yang paling penting itu ada tapi setelah menikah. Iya, dan yang pasti jodoh itu ada di tangan Tuhan. Jadi mau sesusah apapun kita nyarinya sampai kemana-mana, kalau takdirnya tetangga sendiri ya dapatnya tetangga. Iya, terima kasih Bapak ya. Untuk teman-teman semuanya juga selamat siang, dan juga tetap harus semangat terus pokoknya dalam semua hal, semua aktivitas, dan juga semua kegiatannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.